Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lillahi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang kita laksanakan pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Fetrieni dan Ibu Rosmaria selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang seperjuangan dengan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu dosen Fetrieni dan Ibu Rosmaria yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan hasil presentasi kami yang membahas tentang hakikat manusia menurut Al-Quran dan hadis serta menurut pandangan para pakar atau ilmuwan. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ari Ardianto, saya sendiri, Anissa Rahmawati, Chelsea Ramadhani, dan Cindy Safitri. Untuk presentasi pertama, dipersilakan kepada saudara Chelsea Ramadhani. Kepada Chelsea Ramadhani, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ramadhani dengan NIM 210290008 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya sebagai pembaca pertama ingin menjelaskan tentang konsep hakikat manusia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu hakikat. Hakikat berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya yaitu hak, yang memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya. Jika seseorang ingin menjelaskan sesuatu, maka yang ia jelaskan ialah ciri-ciri atau sifat-sifat dari suatu benda atau objek tersebut. Contoh, bila seseorang hanya memiliki sebuah kaki, tetapi ia masih berpikir secara normal, maka ia masih dianggap sebagai manusia yang layak. Sebaliknya, walaupun manusia itu memiliki dua buah kaki, tetapi ia tidak bisa berpikir secara normal, maka ia tidak bisa dianggap sebagai manusia yang layak. Karena ia tidak mampu saling bertukar pikiran dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian manusia. Manusia juga berasal dari bahasa Arab, yaitu man dan nasia. Man artinya manusia dan nasia artinya pelupa. Jadi istilah manusia itu bisa disimpulkan sebagai orang yang lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk manusia yaitu 1. Al-insan, yang artinya manusia yang memiliki hati. Kedua, al-bashar, yang artinya manusia dalam bentuk lahiriah, yaitu manusia yang membutuhkan makan dan minum. Ketiga, al-anas, yaitu manusia secara umum, yang dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut sebagai people. Yang keempat, Bani Adam. Arti Bani adalah anak atau turunan, dan Adam adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang dimaksudkan Bani Adam di sini adalah turunan atau anak cucu dari Nabi Adam. Hakikat manusia itu merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Dari awal penciptaannya, dalam kondisi keberadaannya di atas dunia, hingga perjalanannya kembali kepada Sang Pencipta, hakikat kemanusiaan itu terukir pada 5 butir konsep dasar HAM. Itu tetap melekat pada diri manusia. Manusia memperoleh kehormatan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan hakikat dirinya itu dalam seluruh proses kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan hakikatnya yang selalu melekat pada dirinya, manusia mengembangkan kehidupannya di atas bumi. Selanjutnya, presentasi kedua yang akan disampaikan oleh saudara Cindy Safitri. Kepada saudara Cindy, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Syafitri
NIM 21029009 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya sebagai pembaca kedua akan menyampaikan materi sifat hakikat manusia dan wujud sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah suatu ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Walaupun secara biologis ada beberapa hal kemiripan manusia dengan hewan. Bahkan para ahli seperti Socrates mengatakan manusia adalah hewan yang bermasyarakat. Dan Max Keller mengatakan manusia adalah hewan yang sakit. Charles Darwin pun dengan teori evolusinya ingin membuktikan bahwa manusia itu berasal dari kera, namun ia tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian manusia tidak dapat disamakan dengan hewan, karena manusia memiliki ciri khas karakteristik yang membedakannya dengan makhluk lain seperti hewan. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Umar Tirtahaja mengemukakan ada 8 sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan untuk menyadari diri. Kemampuan memahami dan mengenali potensi diri dapat menjadi kekuatan untuk kita mengembangkan potensi diri dan menjadi arah kesempurnaan diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, di mana kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dapat berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Yang ketiga, memiliki kata hati. Manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan secara dalam suatu keputusan baik atau salahnya. Dengan kata hati, manusia dapat mengambil keputusan salah atau benarnya. Yang keempat, memiliki moral. Setelah manusia mengambil keputusan, maka ia harus berani untuk melakukan tindakan. Moral itu termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan atau etika. Etika berhubungan dengan sopan santun. Yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab. Setelah kita mengambil keputusan, lalu kita melakukan tindakannya, kita harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Yang keenam, memiliki rasa kebebasan, di mana rasa kebebasan adalah rasa yang tidak terikat oleh sesuatu, tetapi masih dalam nilai dan kodrat manusia. Contohnya, kita mengambil keputusan, tindakan, maupun bertanggung jawab atas kebebasan kita sendiri tanpa terikat sesuatu, namun tetap dalam nilai dan kodrat manusia. Yang ketujuh yaitu kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari haknya. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki kewajiban dan hak dalam makhluk yang bersosial. Setelah kita melakukan kewajiban kita, baru kita berhak untuk menuntut hak kita. Yang kedelapan yaitu kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan, istilah yang lahir dari kehidupan masyarakat dalam menghayati hidup. Sebagian orang mengatakan kebahagiaan itu adalah segenap kesenangan. Kebahagiaan merupakan kemampuan menghayati dalam proses kehidupan yang terangkum dalam 3 hal, yaitu usaha-usaha, norma-norma, dan takdir, di mana seseorang akan menghayati kebahagiaannya setelah melakukan usaha yang terus-menerus. Ia melakukan usaha terus-menerus untuk menggapai suatu tujuannya dan menyerahkannya kepada takdir. Seseorang yang akan merasakan kebahagiaan, ia memiliki jiwa yang stabil, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, presentasi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Anissa Rahmawati. Kepada Saudara, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi Pendidikan Matematika NIM 21029004. Saya sebagai pembaca ketiga akan membacakan materi mengenai
pandangan Al-Quran dan hadis tentang hakikat manusia, dan pandangan para pakar atau ilmuwan mengenai hakikat manusia. Pandangan hakikat manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan secara pandangan pribadi atau individu, tetapi pandangan yang didasarkan atas ayat Al-Quran dan hadis. Hakikat manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pencipta atau sang khalik, selain itu disebut dengan makhluk. Setiap makhluk harus patuh dan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh sang penciptanya. Sebagai contoh, jika seorang insinyur membuat roda, maka tugas atau tingkah laku roda tersebut harus berputar sesuai dengan ketentuan insinyur. Jika roda tersebut tidak patuh dengan ketentuan insinyur tersebut, maka roda tersebut disebut rusak atau cacat. Sama halnya dengan manusia. Jika manusia itu tidak patuh dan taat terhadap aturan sang penciptanya, maka manusia tersebut disebut rusak. Dalam kenyataan yang kita temui, ada manusia yang patuh terhadap sang pencipta dan ada manusia yang ingkar terhadap sang pencipta. Sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 4 dan 5. Tuhan mau mengangkat posisi manusia, tetapi sebagian dari manusia itu ingkar disebabkan oleh kecerobohan atau kesombongannya karena tidak memahami aturan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak membedakannya, kecuali dalam menyembah Allah, dengan memurnikan kepatuhan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. 2. Manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta memposisikan manusia pada tempat tertinggi daripada makhluk lainnya, yaitu sebagai khalifah, untuk mengatur alam semesta ini menggunakan aturan Tuhan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darahnya di sana, padahal kami selalu bertasbih dengan memuji dan mensucikan namamu. Dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ini dan memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, maka apabila telah selesai salat, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60 disebutkan, makanlah minumlah kamu atas rezeki dari Allah, dan janganlah kamu berbuat bencana di atas bumi. Selanjutnya, pandangan para pakar atau ilmuwan mengenai hakikat manusia. Banyak para pakar yang mengemukakan mengenai hakikat manusia, seperti yang dirangkum oleh Praetno. 1. Menurut Plato, manusia pada hakikatnya memiliki kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, menurut Hunsu, manusia pada hakikatnya adalah jahat. Karena itu, untuk mengembangkannya diperlukan latihan dan disiplin, terutama disiplin pada tubuhnya. Yang ketiga, menurut Agustinus, manusia adalah kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan. Kesemuanya itu telah disajikan dari warisan para pendahulunya. Yang keempat, menurut Descartes, manusia terdiri dari unsur dualistik yaitu jiwa dan badan. Jiwa bersifat tidak bendawi, abadi, dan tidak dapat mati. Sedangkan badan bersifat bendawi, dapat sirna, dan dapat menjadi sasaran ilmu fisika. Baiklah, saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu penutup. Yang A, kesimpulan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan tentang kesempurnaan manusia. Allah mengangkat manusia khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam agar dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hakikat manusia itu merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Dari awal penciptaannya dalam kondisi keberadaannya di atas bumi, hingga perjalanannya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Hakikat kemanusiaan yang terukir pada 5 butir konsep dasar HMM itu melekat pada diri manusia. Manusia memperoleh kehormatan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan hakikat dirinya di dalam seluruh dunia proses kehidupan di dunia dan akhirat.
Dengan hakikatnya yang selalu melekat pada dirinya, manusia mengembangkan kehidupannya di atas bumi. Selanjutnya yang B. Yang B itu saran. Sebaiknya kita sebagai manusia menjalankan kewajiban sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.